Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau membahas tentang sesuatu yang mungkin banyak dihadapi oleh pasangan yang sudah menikah, yaitu perselingkuhan. Ya, selingkuh itu memang salah satu hal yang bisa merusak hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tapi, apakah selingkuh itu tidak bisa dicegah? Tentu saja bisa. Di video ini saya akan berbagi beberapa tips cara mencegah selingkuh dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Yuk simak sampai habis. Tip pertama adalah komunikasi yang baik. Komunikasi adalah kunci dari setiap hubungan, termasuk hubungan suami istri. Dengan komunikasi secara terbuka dan jujur, kita bisa saling mengerti dan menghargai perasaan, kebutuhan, dan harapan pasangan kita. Jangan sampai ada hal yang disembunyikan atau ditutup-tutupi dari pasangan kita, karena itu akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Jadi, jika ada masalah atau konflik, selesaikanlah secara baik-baik dan jangan menyalahkan atau menuduh pasangan kita. Komunikasi yang baik juga bisa meningkatkan kedekatan dan keintiman antara kita dan pasangan kita. Tips kedua adalah loyalitas dan kesetiaan. Ini adalah hal yang sangat penting dalam hubungan suami istri, teman-teman. Kita harus selalu setia dan loyal kepada pasangan kita, tidak peduli apa yang terjadi. Jangan pernah tergoda atau terpengaruh oleh godaan orang lain yang mungkin lebih menarik, lebih kaya, atau lebih pintar dari pasangan kita. Ingatlah bahwa pasangan kita adalah orang yang sudah berjanji untuk hidup bersama kita dalam suka maupun duka. Jadi, jangan sia-siakan janji itu dengan berselingkuh. Selingkuh itu tidak hanya melukai hati pasangan kita, tapi juga merusak harga diri dan martabat kita sendiri, teman-teman. Tips ketiga adalah menghargai dan menghormati pasangan kita. Kita harus selalu menghargai dan menghormati pasangan kita sebagai individu yang memiliki hak, memiliki pendapat, dan keputusannya sendiri. Jangan pernah merendahkan, mencemooh, atau mengkritik pasangan kita di depan orang lain, apalagi di depan anak-anak kita nanti. Juga jangan pernah memaksakan kehendak atau membatasi ruang gerak pasangan kita tanpa alasan yang jelas. Kita harus memberikan kebebasan dan dukungan kepada pasangan kita untuk berkembang dan berprestasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan begitu, teman-teman, pasangan kita akan merasa lebih dihargai dan dihormati sebagai manusia. Tips keempat adalah memberikan perhatian dan kasih sayang. Kita harus selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada pasangan kita dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan. Kita bisa memberikan pujian, ucapan terima kasih, atau ungkapan cinta kepada pasangan kita secara rutin. Kita juga bisa memberikan hadiah seperti bunga atau coklat sebagai tanda cinta kita pada hari-hari spesial seperti ulang tahun atau anniversary. Selain itu, teman-teman, kita juga bisa menyempatkan waktu untuk berkencan atau melakukan aktivitas bersama dengan pasangan kita secara berkala. Hal-hal ini akan membuat pasangan kita merasa dicintai dan diperhatikan oleh kita. Tips kelima adalah menjaga penampilan dan kesehatan diri. Kita harus selalu menjaga penampilan dan kesehatan diri agar tetap menarik di mata pasangan kita, teman-teman. Kita bisa melakukan perawatan tubuh, wajah, rambut, gigi, atau kulit secara rutin. Kita juga bisa berolahraga, makan makanan yang sehat, minum air putih, tidur yang cukup, dan menghindari rokok atau alkohol. Tips keenam adalah menghargai privasi dan waktu sendiri. Kita harus menghargai privasi dan waktu sendiri pasangan kita, teman-teman, dan tidak selalu mengintip atau mengawasi apa yang dia lakukan.
kita harus percaya bahwa pasangan kita tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri atau hubungannya dengan kita. Jika pasangan kita ingin bersantai, ingin membaca buku, menonton film, bermain game, atau melakukan hobi lainnya sendirian, kita harus memberikan ruang dan waktunya untuk itu. Kita juga harus menghormati teman-teman dan keluarga pasangan kita dan tidak melarangnya untuk bertemu atau berkomunikasi dengan mereka. Tips ketujuh adalah menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Kita harus menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga dan tidak membiarkan salah satu dari keduanya itu mengganggu yang lain. Kita harus bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab. Tetapi kita tidak melupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai suami atau istri. Kita harus menyisihkan waktu khusus untuk bersama pasangan kita setiap hari. Meskipun hanya sebentar, kita juga harus mengajak pasangan kita untuk berlibur atau berwisata sesekali untuk melepaskan penat dan stres dari pekerjaan. Tips ke-8 adalah menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kita harus menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan pasangan kita dan tidak menghindar atau melarikan diri dari masalah tersebut. Kita harus saling mendengarkan dan memahami sudut pandang dari pasangan kita dan mencari solusi yang terbaik untuk keduanya. Kita juga harus bersikap fleksibel dan berkompromi jika perlu, dan tidak bersikukuh pada pendapat atau keinginan kita sendiri. Jika masalah itu terlalu besar atau kompleks untuk menyelesaikan sendiri, kita bisa mencari bantuan dari orang-orang yang terpercaya. Tips yang ke-9 adalah menjaga kehidupan seksual yang sehat dan menyenangkan. Kita harus menjaga kehidupan seksual yang sehat dan menyenangkan dengan pasangan kita, teman-teman, dan tidak membiarkan hal itu menjadi rutin dan membosankan. Kita bisa mencoba hal-hal baru atau bereksperimen dengan posisi, tempat, dan waktu yang akan menjadi kita merasa aman dan nyaman untuk keduanya. Kita juga bisa berbicara secara terbuka tentang apa yang kita suka atau tidak suka dalam hubungan seksual dan saling menghormati batasan dan preferensi pasangan kita. Kehidupan seksual yang sehat dan menyenangkan itu ternyata akan meningkatkan ikatan emosional dan fisik antara kita dan pasangan kita. Dan kemudian tips yang terakhir adalah saling mendukung dan mendorong pasangan kita. Kita harus saling mendukung dan mendorong pasangan kita untuk mencapai tujuan atau impian mereka dan tidak meremehkan atau meragukan kemampuan mereka. Kita harus menjadi pendamping yang setia dan sahabat yang baik bagi pasangan kita, dan selalu ada di samping mereka saat mereka membutuhkan bantuan atau dukungan. Kita juga harus memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pasangan kita atas pencapaian atau prestasi yang mereka dapatkan dan merayakannya bersama-sama, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman 10 tips cara mencegah berselingkuh dan menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga yang bisa saya bagikan melalui video ini. Semoga tips ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menikah atau berencana menikah. Ingatlah bahwa selingkuh itu bukan solusi dari sebuah masalah dalam rumah tangga, tetapi malah menimbulkan masalah baru yang akan lebih besar, teman-teman. Jadi, jaga selalu hubungan kalian dengan pasangan kalian agar tetap harmonis dan bahagia. Sekian dulu ya teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya teman-teman.